Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu diberikan 10 balasan. Dan barang siapa yang melakukan satu kesalahan, maka dia dikalikan sebagaimana satu kesalahan itu, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi. Siapa yang cinta kepadaku masuk surga bersama. Yang terhormat Ibu Ketua dan seluruh ibu pengurus dan anggota, para mak-mak kami yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, mulai dari nikmat hidup di saat banyak orang yang tidak lagi hidup. Kita hidup, jika ibu yang hadir hidup kan? Hidup, alhamdulillah. Memaknai nikmat hidup itu kita tuh berarti masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Karena kalau kita tidak lagi hidup, tidak akan pernah bisa beramal. Orang mati hanya menikmati amal yang pernah kerjakan waktu hidup. Maka ibu, orang-orang yang mati itu, kalau ditanya apa keinginannya kini, cuma satu, hidupkan lagi. Itu Quran surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna muqinun. Apa kata orang mati? Dia minta kepada Allah, ya Allah, kamilah nengok siksa, kamilah dengar azab, farji'na, please ya Allah, balikkan lagi ke dunia. Minta hidupkan lagi sekali lagi ya Allah. Apa janjinya kepada Allah? Kalau dikabulkannya hidup lagi di dunia, na'mal sholihah, kami akan beramal soleh. Dulu waktu hidup tidak beramal, giliran mati baru nak beramal. Maka kalau ditanya apa keinginan orang mati gini, cuma satu, hidupkan ke dunia lagi biar bisa beramal. Nah, kita masih diberi nikmat hidup. Berarti ibu memahami nikmat hidup, Allah masih ngasih kesempatan beramal.
Yang kedua, memahami nikmat hidup itu ibu, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk taubat dari dosa. Itu memaknai nikmat hidup. Karena kalau kita mati ibu, kita mati itu tinggal mempertanggungjawabkan dosa. Tinggal mempertanggungjawabkan dosa. Kalau kita mati belum sempat taubat. Tapi kalau kita sempat taubat, insya Allah taubat diterima, maka tidak ada lagi pertanggungjawaban azab dari dosa. Maka itulah nikmat hidup itu memahaminya. Satu, berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Dua, berarti diberi kesempatan untuk taubat dari dosa. Alhamdulillah. Kita kan banyak dosa galau kan Bu? Ibu banyak dosa kan? Apalagi ke bapak, ya kan? Bukan hanya nikmat hidup Allah kasihmu, nikmat sehat. Memahami nikmat sehat, bagaimana ibu? Oh, berarti kalau kita masih sehat, Allah itu masih ngasih kesempatan ke kita menyempurnakan amal. Jadi kalau memahami nikmat sehat, berarti Allah masih ngasih kesempatan menyempurnakan amal. Karena orang sakit memang bisa beramal, tapi tidak bisa sempurna. Orang sakit bisa sholat, tapi tidak bisa mungkin sempurna sholatnya. Mungkin duduk, mungkin berbaring. Kita sehat, bisa menyempurnakan amal. Ya Bu. Selanjutnya, bukan hanya hidup Allah kasih, bukan hanya sehat Allah beri, diberi nikmat kita beriman. Tidak segala orang beriman. Banyak orang hidup sehat tapi kafir. Kita beriman. Memahami nikmat iman apa Bu? Berarti Allah nak masukkan kita ke surga. Karena yang berhak masuk surga hanya mereka yang disebut orang-orang beriman. La yadkhuluha illa wa huwa mu'min. Surga itu tidak dimasuki kecuali hanya orang beriman. Maka nikmat terbesar itu apa ibu? Ditakdirkan kita jadi orang beriman. Berarti insya Allah kita pasti masuk surga. Maka tugas kita menjaga iman kau sampai mati. Karena ada kecek Nabi, ada orang pagi beriman, sore kau kafir, mati di sore itu dalam kondisi kafir, batallah iman. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang sorenya beriman, di pagi hari nyonya kafir, mati di pagi hari dalam kondisi kafir, batallah iman. Maka tugas kita jaga iman sampai mati. Bukan hanya iman ibu, Allah beri nikmat taat. Karena banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak mampu taat. Mana bukti nikmat taat? Ayo siang-siang, tengah hari, jamnya ngantuk, kita masih ibu masih memilih datang ke majelis ilmu. Itu nikmat taat. Maka kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya, ibu mudahkan langkah kaki ibu datang ke situ. Walaupun sebenarnya susah ke situ, tapi ibu mudahkan langkah kaki ibu datang ke situ, ke masjid, di majelis ilmu. Maka kata Nabi, Allah ganti kelak dimudahkan pula langkah ibu masuk ke surga. Masya Allah. Maka alhamdulillah, nikmat-nikmat yang tak terhitung. Mari ibu kita ungkapkan rasa syukur itu, sama-sama kita bertasbih ya Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya ibu salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya
untuk hadir mencari ilmu. Cak kita kok. Maka kata Nabi, dia sama orang yang jihad di jalan Allah pahalanya sampai balik ke rumahnya. Masya Allah. Siang ini tema kita ibu tentang sholat sunat. Fikih sholat sunat. Apa keutamaannya dan apa aja macamnya dan apa yang hendaknya kita amalkan dari sholat sunat. Ya bo. Ada memang amalan yang itu pahalanya besar, tapi kadang kita remehkan. Itu sunnah. Maka tadi hadis di awal ibu kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang ikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta ke aku, ke Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta ke aku, maka Nabi jamin masuk surganya bersamaku di surga. Ya Allah, ada jaminan orang yang disebut Nabi yang masuk surganya ke Nabi. Siapa dia yang cinta ke Nabi? Siapa yang cinta ke Nabi? Nabi sebut cirinya yang mengikuti sunnah. Maka salah satu amalan sunnah itu ibu, ada namanya sholat sunnah. Tapi terkadang memang sholat sunnah kau tidak terlalu orang semangat. Kenapa ibu tidak semangat ngerjakannya? Karena memang dari dulu kita salah artikan sunnah. Sunnah itu kadang kita artikan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Gara-gara ngecek tidak apa-apa itulah maka kita tidak kerjakan. Kan tidak apa-apa. Maka dikritik oleh sebagian ulama, sunnah itu bukan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi selamanya. Jangan tidak apa-apa. Gara-gara ngecek tidak apa-apa itulah kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngapain dah salah sunat? Kan tidak apa-apa. Gara-gara tidak apa-apa itulah maka tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Maka yang tepat tidak dikerjakan rugi. Sehingga kalau kita ngecek rugi, ada semangat untuk mengerjakan dan merasa rugi kalau ditinggalkan. Ya kita bacakan dua hadis ikut untuk jadi motivasi, penyemangat agar kita jangan meremehkan sunnah, terutama yang kita bahas sholat sunnah. Karena memang ibu salah satu rumus, trik, cara, tips agar kita itu semangat mengerjakan satu amalan. Bagaimana triknya? Cari tahu apa keutamaan amal itu, berdasarkan Quran kah, berdasarkan sunnah kah, sehingga kita semangat untuk mengerjakan. Itu trik bagaimana kita itu semangat untuk mengerjakan satu amalan, amal apapun. Misal ibu nak sholat tahajud, cak mana biar kita semangat agar kita senantiasa jaga sholat tahajud? Salah satu triknya apa? Ibu cari tahu apa sih keutamaan sholat tahajud. Ibarat apa sih keuntungan? Karena kalau kita tahu keutamaan, kita tahu keuntungan, maka tentu otomatis kita semangat ngerjakan. Kenapa ada orang tidak semangat ngerjakan? Karena tidak tahu keuntungan. Ibarat seorang pedagang itu akan semangat dia mendagangkan dagangannya. Kenapa? Dia tahu modal sekian, jual sekian, untung sekian. Sehingga dia semangat untuk berdagang. Dia tahu keuntungan apa yang dia dapatkan. Karena tahu keuntungan tentu semangat. Maka kata Nabi, salah satu yang kata Nabi, lau ya'lamu ma fi, lau ya'lamu, kalau kata Nabi tahu umatku apa yang ada di antara sholat subuh dan isya, keutamaan sholat subuh dan sholat isya di masjid berjamaah, maka Nabi pastikan la atahuma walau habwan. Maka kata Nabi pasti mereka akan datang ke masjid walau merangkak.
Karena tahu umatmu apa yang dia dapat keuntungan dari sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Kalau tahu, maka Nabi pastikan umatku kita akan datang ke masjid walaupun kondisi merangkak sekalipun. Tapi kita tengok sholat subuh, sholat isya, belum pernah kita tengok ada orang datang merangkak dahulu ke masjid. Dan justru dua sholat itu waktunya yang paling dikit dibanding sholat lain. Maghrib rame, zuhur rame, asar rame, giliran isya dan subuh nya sepi. Sementara kecil Nabi kalau tahu apa yang ada keutamaan di sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, pasti akan datang merangkak sekalipun. Artinya kalau tahu, oh berarti kalau tahu orang itu akan semangat, berarti ke pelajarannya. Maka bagaimana biar semangat mengerjakan satu amalan? Rumusnya cari tahu. Apa keuntungannya sih yang dijamin Allah, yang dijaga Rasulullah dalam hadis? Maka itulah salah satu cara. Oh, cak mana kita semangat cari tahu keuntungan? Cak mana semangat sholat duha? Apa sih keuntungan sholat duha? Apa keuntungan kita puasa sunnah dan Kamis? Apa keutamaannya? Sehingga semangat untuk mengerjakannya, ya Bu, dan merasa rugi untuk meninggalkannya. Hadis yang ke-9. Tidak ada yang protes sih, kenapa? Oh, baru pertama ibu. Kira tadi tidak ada yang protes. Berarti ibu-ibu masih fokus dengarkan. Hadis pertama ibu memotivasi agar kita jangan meremehkan, jangan malas untuk mengerjakan sholat sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu nas bihi yaumal qiyamah min a'mali mas-shalah. Kata Nabi, sungguh yang pertama kali dihisab kelak kita manusia pada hari kiamat itu dari segala amal kita ternyata sholat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikati. Kemudian Allah itu berfirman kepada malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu. Umzuru fi salati abdi. Kata Allah kepada malaikat, malaikat tengok di solat hamba itu. Kata Allah, atammaha au naqassaha. Apakah solat apa yang dimaksud solat wajib? Apakah solat wajibnya sempurna atau jangan-jangan ada yang kurang? Kata Allah, fa in kanat tamah. Kalau solat wajibnya itu sempurna, kata Allah, kutibat lahu tamah, maka tulislah kesempurnaan itu, tetapkan. Wa in kanat kalau kurang yang kalau sholat wajibnya tadi ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang. Qala unzur hal yakin tahu. Malaikat tengok di sholat sunat, ada tak sholat sunatnya malaikat? Jadi ibu kata Nabi, yang pertama kali kita dihisab dari segala amal kita sholat. Ketika sholat kita itu ada yang kurang, Allah perintahkan malaikat coba tengok sholat sunatnya. Kalau sholat wajibnya tadi ada yang rusak, ada yang cacat, ada yang kurang, tengok sholat sunatnya. Ada tak yang kerjakan sholat sunat? Fa in kana lahu tatawu. Kata Allah kepada malaikat, kalau ada sholat sunatnya malaikat, qala atimmu li abdina, sempurnakan sholat wajib yang cacat, yang kurang, yang bolong tadi dengan sholat sunat hambaku. Ya Allah, maka ikut dalil pertama, apa keutamaan sholat sunat? Ibarat menambal, menyulam, menutupi yang cacat dari sholat wajib kita. Itu ibu. Kita tidak yakin ibu sholat wajib kita itu bisa sempurna ini. Dan ternyata memang sholat wajib itu jauh lebih susah khusyuk dibanding sholat sunnah. Ya udah Bu, karena gangguan setan itu lebih berat di sholat wajib daripada sholat sunnah. Ibu mungkin bisa merasakan kalau sholat wajib itu berat untuk khusyuk.
Apalagi kalau sholat wajibnya itu sendirian. Kenapa? Karena memang ada setan yang tugasnya nak merusak sholat wajib kita. Setan itu paling tidak suka kita sholatnya sempurna. Maka datanglah setan, nama setan itu Khanzab atau Khinzib. Ada yang senama, Bu? Tidak kan? Alhamdulillah. Maka dibuatnya rusak. Salah satu rusak sholat kita dibuatnya apa? Kita dibuat melayang-layanglah pikiran kita. Allahu Akbar. Ya Allah, jemuran tadi belum diangkat. Pala ikan tadi lumpuh dimasuki ke bawah tubuh. Lokak dimakan kucing. Diingatkan yang tadinya harus kita lupakan dibuat ingat. Atau dibalik Allahu Akbar dilupakan apa yang harus diingat. Itu dibolak-balik. Diingatkan apa yang harus kita lupakan. Segala urusan di luar sholat wajib kita lupakan. Tapi datang Khanzab mengingat apa yang harus kita lupakan. Maka segalanya jadi teringat. Pala ikan, jemuran, cucian, kunci motor teringatnya pas sholat. Atau sebaliknya gangguan Khanzab dibuatnya lupa. Yang harus kita ingat, harusnya kita ingat tapi dilupakan. Apa contoh rakaat sholat? Allahu Akbar. Ikut 2 atau 3? Ikut 3 apa 4? Ya dah, Bu? Pernah dah? Pernah pecok? Cok dia. Itu hantar. Tapi itu Ibu tidak terjadi biasa di sholat sunat. Itu coknya terjadi di sholat wajib, apalagi sendirian. Maka sholat wajib itu kalau kita perhatikan lebih susah khusyuk dibanding sholat sunat. Kenapa? Karena sholat wajib Khanzab itu bersungguh-sungguh nak merusak sholat kita karena wajib. Tapi kalau sholat sunat Khanzab tidak terlalu bersungguh-sungguh merusak. Ibaratnya kan cuma sunnah kecek Khanzab, maka tidak semangat nak merusak sholat sunat. Maka itulah Ibu kalau kita perhatikan lebih mudah khusyuk di sholat sunat. Maka itulah sholat sunat itu menampal sholat wajib kita. Bisa aja yang tidak khusyuk, bisa aja yang tidak sempurna, bisa aja yang bolong, bisa aja yang cacat dalam sholat wajib. Ya Bu, itu keutamaan pertama. Hadis kedua, keutamaan sholat sunat itu Ibu menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Maka makin banyak kita sholat sunat, makin banyak dosa dihapuskan, makin tinggi derajat ditinggikan. Datang kisahnya Ibu dari sahabat Ma'dan bin Abi Thalhah. Kata Ma'dan, aku pernah nanya kepada mantan pembantu Nabi, namanya Sauban. Wahai Sauban, beritahukanlah kepadaku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Kata Ma'dan kepada Sauban, apa amalan yang bisa masukkan aku ke surga? Apa amalan yang paling Allah cinta? Ditanya sekali, Sauban tak jawab. Tanya lagi Ma'dan yang kedua kali. Wahai Sauban, kau kan pembantu Nabi, apa yang pernah dikatakan Nabi amalan yang bisa memasukkan aku ke surga? Sauban diam. Nanya lagi yang ketiga, wahai Sauban, berikan aku kabar apa amalan yang bisa masukkan aku ke surga. Maka Ibu baru dijawab oleh Sauban. Apa kata Sauban? Apa yang kau tanya itu pernah aku tanya ke Nabi. Kata Sauban, berikan aku amalan yang bisa masukkan aku masuk surga. Maka apa disampaikan Sauban? Nabi bersabda, alaika bikasratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena kata Nabi, tidaklah engkau melakukan sujud kecuali dengan sujud itu Allah tinggikan derajat, dan dengan sujud itu Allah hapuskan dosa. Maka kata Nabi,
kalau nak masuk surga, kalau nak dicintai oleh Allah, rumusnya banyakkan sujud. Apa maksudnya banyakkan sujud, Bu? Banyakkan sholat sunat. Karena sujud di sholat wajib, sholat wajib tidak pacak tambah, dan apalagi dikurang. Sholat wajib itu kan cuma 17 rakaat. Kalau di tempat kami di Sawah Lebar, dianggap berapa? Sama. Maka sholat wajib kok tak pacak pula ditambah, apa lagi dikurang. Terus ngapa kecek Nabi? Ketika ditanya sahabat, apa amalan yang bisa masukkan aku ke surga? Banyakkan sujud. Maksudnya banyakkan sujud itu banyakkan sholat sunat. Maka Nabi jamin setiap kita sujud, makin banyak sujud, makin ditinggikan derajat, makin dihapuskan dosa. Itu dalil yang kedua. Oh, berarti apa maksudnya? Ternyata salah satu amalan yang dapat jaminan dinaikkan derajat, dihapuskan dosa, bahkan dijamin masuk surga, bahkan disebut amal yang dicinta, sholat sunat dibanyakkan. Ya, Bu. Lah kita bahas sholat sunat, apa yang hendaknya kita jaga. Dalil ketiga, itu masih tentang keutamaan sholat sunat. Ada hadis ketika seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab, pernah beliau nginap di rumah Nabi. Beliau cerita, kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah nginap di rumah Nabi. Kata Rabi'ah, oh sahabat. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Dia sengaja berkhidmat kepada Nabi, berbaktinya ke Nabi. Maka aku waktu nginap di rumah Nabi itu, kuambilkan Nabi air untuknya berwudu, kuambilkan air untuknya hajat, untuk mandi. Berbaktilah ibaratnya, berkhidmat kepada Nabi. Faqala li, kemudian karena aku sudah berbakti kepada Nabi itu, Nabi bersabda kepadaku, kata Rabi'ah, sal, mintalah apa keinginan. Kata Nabi kepada Rabi'ah, karena nampaknya Nabi tahu lagi ada kendaknya, nginap di rumah, ambilkan air wudu, ambilkan air untuk mandi. Oh, lagi ada kendak. Kemudian Nabi ngecek, sal, mintalah apa kendak-kendak. Maka dijawab oleh Rabi'ah, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul mintanya tidak mulu-mulu itu. Apa kata Rabi'ah sahabat? Rasul, yang ku minta cuma satu. Bagaimana Rasul caranya aku bisa jadi kawanmu kelak di surga? Ya Allah, calak pula sahabat. Cuman sekedar ngambilkan air wudu dah, minta surga, tidak tanggung-tanggung. Surganya cak mana biar kayak Nabi. Maka qala, dijawab kayak Nabi, au ghaira zalik, ada yang lain tak kata Nabi? Ada yang lain tak? Cuma itu aja. Qultu huwa zakat. Kata Rabi'ah, iya Rasul cuma itu aja. Ya apa lagi? Itulah pula keinginan kita tertinggi dapat masuk surga kayak Nabi. Maka qala, Nabi pun bersabda, kalau memang kau tak dekat pun nanti di surga kayak Nabi, fa'inni ala nafsi bikasrati sujud. Bantu aku kayak Nabi dengan caranya kau memperbanyakkan sujud. Masya Allah. Apa maksudnya ibu memperbanyak sujud? Memperbanyak sholat sunat. Berarti apa maksud hadis ini, ibu? Ternyata keutamaan sholat sunat itu jadi juga jaminan dalam hadis yang ketiga kok. Jadi sebab masuk surga, surganya bersama Nabi. Ya Allah. Maka tadi kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku berarti cinta ke aku, siapa cinta ke aku masuk surganya bersamaku. Ya Allah. Kemudian ibu hadis keempat, keutamaan sholat sunat masih untuk motivasi biar kita jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai meremehkan sholat sunat ini. Apa kata Nabi? Sholat sunat, baik sholat wajib, sholat sunat, ternyata itulah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Hadisnya ibu,
dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, istaqim, kata Nabi, istiqomahlah kamu, beristiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus, continue, jangan putus, ajak, kata Nabi. Walan tuhsu, dan janganlah kalian itu berputus asa, jangan sampai lalai. Wa'lamu anna khairu amalikum shalah, dan ketahuilah, kata Nabi, sebaik-baik amalmu, sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidaklah orang yang senantiasa menjaga wudunya kecuali orang beriman. Apa pesan Nabi? Ibu kata Nabi, disebut khairu a'malikum shalah, sebaik-baik amal kita itu adalah salat. Iko tidak disebut solat wajib, solat sunat. Berarti kalau solat, maka sebaik-baik amal itu ya solat wajib, sebaik-baik amal yang solat sunat. Dan tidaklah, kata Nabi, yang menjaga wudhu kecuali orang beriman. Jaga wudhu kemudian solat. Ibu pernah pasti dengar kisah seorang yang dimimpikan Nabi, sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu, ibu, bukan orang Arab, dia orang Afrika, maka kulitnya hitam, mantan budak. Tapi ibu, terompahnya masuk dalam mimpi Nabi, berjalan di sorga di depan Nabi. Ya Allah, Bilalnya masih hidup. Bilal masih mimpi Nabi kayak Bilal. Terompahnya jalan di depan Nabi di sorga. Nabi kenal betul ikut terompah Bilal. Besoknya Nabi panggil Bilal, Bilal singgung, apa amalanmu sehingga kau mendahului aku di sorga? Barulah dikecek Bilal, Rasul, kerja aku itu Rasul, kebilo batal, kapan batal, ambil wudhu, kemudian sholat. Batal, wudhu, sholat, sholat sunnah wudhu, batal, wudhu, sholat, batal, wudhu, sholat. Itu aja amalan Bilal. Tentu yang wajib yang kerjakan, itu amalan sunnah. Jadi jaga sholat sunnah wudhu. Jadi Bilal itu, ibu, tiap batal selalu berwudhu, habis wudhu sholat sunnah wudhu. Kadang dua, kadang empat, kadang berapa aku mampu sholat. Ya Allah, kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, berapa mampu. Maka ibu bayangkan ibu, keutamaan yang diamalkan Bilal sederhana. Maka ibu kalau nak sendalnya masuk surga duluan, ajak orang, pokoknya batal wudhu sholat, batal wudhu sholat, batal wudhu sholat. Tapi kalau ibu-ibu agak payah memang. Iya, kalau ibu-ibu ada tambahan, batal wudhu bebedak sholat, batal wudhu bedak sholat, batal wudhu bedak sholat, agak payah memang. Ya bu, karena kalau kena wudhu bedaknya lentur, berarti batal wudhu bedak sholat. Ya bu. Kemudian ibu, hadis kelima, bahwa dengan banyaknya kita salat sunat, Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, pada penglihatan, pada tangan, pada kaki, serta doa orang yang jaga salat sunat, doanya mustajab. Hadisnya ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Innallaha qala man adali waliyan. Allah berfirman, barang siapa memerangi waliku. Wali itu maksudnya kekasih Allah, kekasihku, kata Allah. Faqad azantuhu bil harb, maka aku akan mengumumkan memeranginya. Kita langsung ke artinya aja karena hadisnya panjang. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib yang kucinta. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintai. Jadi amalan sunnah termasuk salat sunnah menjadi sebab Allah cinta. Jika aku telah mencintainya, jika aku, kata Allah, mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar.
memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku beri petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Aku memberi petunjuk kepada kakinya yang gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, kata Allah, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia mohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Jadi ibu, kata Allah, bahwa hambaku senantiasa menekankan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai. Jadi kalau kita salat sunat, itulah cara kita mendekatkan diri ke Allah. Maka Allah pun balas dengan cintanya. Kalau Allah cinta kayak kita, pendengaran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita dituntun oleh Allah. Bahkan doa tadi kata Nabi, ketika berdoa kata Allah, aku kabulkan doanya. Ketika dia minta perlindungan, aku beri perlindungan kepadanya. Artinya ibu, kita itu cara cinta ke Allah itu banyakkan salah satunya amalan sunnah, terutama ikut sholat sunnah. Maka ikut juga dalil keutamaan sholat sunnah itu apa? Doa lebih mustajab. Ya Rabu, kita insya Allah lebih terjaga dengan amalan sunnah. Dan itulah usaha cara kita cinta kepada Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, itulah diantara keutamaan untuk motivasi modal kita untuk motivasi agar menghidupkan amalan sholat sunnah. Jangan sampai meremehkan sholat sunnah. Tadi bayangkan hadisnya, keutamaannya luar biasa. Kini tinggal kita mau atau tidak menjemput keutamaan sholat sunnah. Kini kita masuk ibu, apa aja sholat sunat yang hendaknya kita jaga minimal, yang hendaknya kita rutinkan. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa